Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden MGI SCIC Akpring Yogyakarta Muhammad Dhani Fauzan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir di acara studi klub pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Tiara Ambarsari akan membantu acara pada malam hari ini. Studi klub pada malam hari ini merupakan bagian dari program kerja MGI SCI Yogyakarta di bidang akademik. Judul studi klub pada malam hari ini adalah Basic Introduction in Petrography Analysis. Untuk mengawali acara studi klub kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Selanjutnya langsung saja kita memasuki acara studi klub pada malam hari ini. Untuk penyampaian materi diserahkan kepada all member Research Development. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak MC Tiara Ambar Ya. atas waktu dan tempatnya. Mungkin di sini saya mewakili nanti pas diskusi sama teman-teman research development juga RD buat member baru ini dari divisi RD yang ngisi. Jadi kita nanti biasanya itu kita tiap divisi gitu ngisi sharing gitu. Jadi saling bertukar materi kayak gitu. Dan sekarang ini gilirannya divisi RD gitu. Ini suara saya bisa didengar ya? Bisa, Kak. Oke. Bisa. Bentar aku tekan volume dulu. Slide-ku juga kelihatan ya. Oke. Di sini kita akan diskusi tentang pengenalan dasar-dasar analisis petrografi. Bentar, agak macet. Oke. Ini outline-nya yang nanti kita buat diskusi malam ini. Yang kami presentasikan ada pengenalan mikroskop polarisasi, itu dia bagiannya apa aja gitu. Terus nanti melalui mikroskop polarisasi ini yang biasa digunakan untuk pengamatan dan analisis petrografi, nanti itu pengamatannya itu ada dua, PPL sama XPL. Terus nanti dari pengamatan tuh biasanya nanti untuk mineral primer tuh dia sifat optisnya apa aja, terus nanti sama dari sifat-sifat optis tersebut nanti implementasinya bagaimana. Sebentar, ada kereta lewat. Oke, jadi dari mineral-mineral itu nanti kita implementasinya gimana, hubungan antara mineral dan batuan, karena kan kita tahu batuan kan secara basicnya ada 4, beku, sedimen, metamorf, sama vulkanik klastik atau piroklastik. Kemudian nanti ada contoh hasil analisisnya juga kayak gitu. Nanti kalau misalkan PPT ku bermasalah atau suaraku keputus, nanti bisa ingetin aku lewat chat atau langsung open mic aja gitu ya. Oke, sampai sejauh ini aman ya. Jadi di sini untuk pengenalannya, ini yang aku ambil foto di lab mengenai mikroskop polarisasinya. Di sini mikroskop ini tipe binokuler ya. Oh ya, di sini untuk teman-teman member baru, apalagi yang dari teman-teman gaya 19, kan di sini teman-teman kan nanti di semester, kalian di semester berapa? Semester 4 ya. Di semester 4 itu kan kalian nanti ada praktikum MOP, mineralogi optik dan petrografi. Jadi kurang lebih malam ini slide yang coba kami tampilkan ini adalah sedikit dari rangkuman praktikum MOP yang nanti akan teman-teman jalani selama 1 semester gitu. Jadi sebenarnya nih untuk materi malam ini tuh banyak. Untuk materi malam ini tuh sebenarnya banyak, karena ini sebenarnya materi dalam 1 semester, cuma ini udah coba kami rangkum kayak gitu. Masih kedengeran nih suaraku ya? Tes. Mas.
Halo? Aman, Kak. Oke. Nah, di sini kita coba bahas dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas juga bisa. Ini ada beberapa bagiannya. Untuk yang ini dia lensa okuler, ya ini untuk atau biasa orang bilang di sini eyepiece ini, gitu. Ini nanti dia biasanya di sini kalau kita lihat itu dia ada crosshair, penanda pusat objek pengamatan kayak gitu. Terus ini ada kompensator di sini yang sebelah sini nih. Nih, terus sana ada lensa Amici Bertrand ini yang sebelah sini. Ini. Terus analisator tuh yang ini. Yang buat nyeting apa namanya pengamatan Nicole silang atau Nicole sejajar. Nicole silang tuh kalau kita biasa bilang kan XPL cross parallel itu, terus sama yang ini Nicole sejajarnya tuh yang PPL itu tadi. Terus lensa objektif ini yang gampangnya untuk membedakan mana okuler mana objektif tuh dari namanya aja. Kalau lensa objektif itu kan dia kan yang dekat sama objek yang diamati. Lensa objektifnya ada 3, 1, 2, 3 ini. Kalau lensa objektifnya tuh biasanya ada perbesaran 4, perbesaran 10 kali, perbesaran 4 kali, 10 kali, sama 40 kali. Kalau misalkan kita mencatat di lembar deskripsi itu biasanya perbesaran objektif sama okuler itu dikali. Jadi misalkan okulernya di sini perbesarannya 10 kali, nanti perbesaran objektifnya itu 4 kali, berarti dikali perbesarannya itu nanti 40 kali kayak gitu. Totalnya kayak gitu. Terus untuk pakainya yang berapa perbesarannya ini nanti tergantung objek yang teman-teman amati gitu, yang kita amati. Terus ini ada rotating circular stage tuh biasanya yang ini nih. Ya meja preparat lah gampangnya. Terus ada pengatur fokus kasar. Ini ada nih yang ini nih. Nah, yang itu yang besar, terus yang halus tuh yang kecil ini. Ini bagus ya buat teman-teman G19 ini udah belajar duluan sebelum praktikum kalian. Jadi kalau udah praktikumnya bisa sok-sokan ngerti duluan kan. Iya. Terus polarisator tuh yang ini. Di bawah sini ini ada nanti polarisator. Jadi ini bawah meja, bawahnya ini ada bagian, nah itu polarisator. Nah, terus kondensor tuh yang ini. Jadi di sini dalam sini tuh ada lampu, coy. Ada lampu, nah nanti kondensor tuh dia memusatkan cahaya. Cahaya itu kan dia kalau kita misalkan kita punya senter tuh. Kalau kita punya senter, kalau kita punya senter atau inilah kita naik motor biasanya kita kan punya lampu motor tuh. Lampu motor tuh kan dia nyorotnya kemana-mana kan. Nah, di mikroskop ini ada lampunya. Nah, gunanya polarisator sama kondensor ini dia yang memusatkan cahayanya. Jadi cahaya terpusat, biar cahaya itu terpusat, biar nanti dia ngarahnya pas ke sini gitu, naik ke atas ini. Itu bedanya polarisasi dengan mikroskop yang lainnya. Beda kayak mikroskopnya lab SDE yang apa namanya? Yang mikroskop binokulernya lab SDE itu. Dia kan cuma lampu-lampu aja itu. Nggak cahayanya nggak terpusat kayak gitu. Kalau ada pertanyaan langsung di-cut aja nggak apa-apa, langsung nanya. Oke, pengamatan PPL dan XPL. Apa itu? PPL atau plane polarized light dan XPL atau cross polarized light itu metode pengamatan mikroskopik dengan ortoskop. Jadi kalau kita pakai mikroskop polarisasi, itu pengamatan kita itu kurang lebih ada 2 jenis, yang ortoskop sama konoskop. Untuk konoskop malam ini aku nggak terlalu jelasin banyak. Intinya kalau yang konoskop itu intinya si ini, si lensa Amici Bertrandnya ini nanti dipakai yang di sini nih. Salah. Yang sini. Ini kan bisa dikeluarin, bisa dimasukin. Nah, itu lensa Amici Bertrandnya dipakai. Itu baru pengamatan konoskop. Tapi kalau pengamatan ortoskop, si lensa Amici Bertrandnya ini nggak dipakai. Kayak gitu. Nah, pengamatan ortoskop ini mencakup si pengamatan ortoskop ini mencakup PPL sama XPL kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, perbedaan PPL XPL ini adalah penggunaan analisator. Si analisatornya itu tadi, analisatornya itu dimasukin sama dikeluarin. Kalau dikeluarin itu dia nanti pengamatnya PPL, kalau dimasukin itu pengamatnya XPL. Kayak gitu. Nah ini PPL analisator nggak digunakan, berarti dikeluarin. Terus pengamatan SPL-nya analisatornya digunakan, berarti dimasukin bagian sini loh. Ini ada tuas. Oke, ini fotoku terlalu kecil sebenarnya. Jadi di sini ada tuas. Ini kan ada 2, yang ini sama yang ini.
Yang tuas yang ini kalau dimasukin itu nanti si analisatornya itu kalau dimasukin nanti dia jadi pengamatan XPL cross polarized light atau Nicol silang. Terus kalau dia tadi dimasukin ya. Terus kalau dia dikeluarin dia plain polarized light atau Nicol sejajar kayak gitu. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi ada cahaya, terus dia melewati polarisasi, terus dia melewati si sampelnya itu. Jadi sampel petrografi itu dia kayak gini ya modelnya ya. Preparat gini, terus sampelnya tengah-tengah kayak gini, ya toh? Dari kaca gitu. Nah, cahayanya ngelewatin sampelnya ini, terus nanti melewati analyzer. Ini kalau analyzernya dibuka, dikeluarin, cahayanya kan langsung lurus kena mata begini kan. Nah, kalau analyzernya dimasukin, nanti cahayanya ini berubah dia jadi kayak gini. Kayak gitu, ini cuma visualisasi aja ya panah-panahnya ini. Kayak gitu. Nah, ini kayak gini contohnya PPL. Langsung lurus aja begitu. Karena pembatasnya ini sama aja gitu. Penyaringnya ibaratnya. Nah, terus kalau XPL cahayanya begini, ininya beda kan? Ini sama ini, ya toh? Tegak lurus yang ini. Nah, jadinya dia pengamatannya berbeda. Efeknya gimana kalau dilihat di mata? Efeknya begini. Timbullah dia warna-warni. Sebuah pelangi dalam ukuran kecil. Nah, apakah semua batuan itu akan menjadi warnanya seperti itu? Apakah punya warna interferensi? Nah, apa warna interferensi itu nanti kita coba belajar di situ. Ada gambar yang lebih bagus ternyata. Nah, ini yang analyzernya tuh yang ini. Ini tuh dimasukin gitu nanti. Itu dimasukin nanti jadinya pengamatan XPL. Kalau ini dikeluarin nanti jadinya pengamatan PPL gitu. Nah, ini ada sedikit penjelasan. Jadi kalau kita pernah belajar di kristalografi dan mineralogi semester 1 itu sangat berfungsi sekali. Kita coba mengingat-ingat lagi. Kalau misalkan mineral itu dia jenisnya adalah mineral opak, aku coba pakai warna hitam aja. Kalau misalkan dia jenisnya mineral opak, dia nanti walaupun dia di pengamatan ini, pengamatan PPL ataupun pengamatan SPL, warnanya akan tetap hitam. Gitu nih. Mineral still looks black. Itu. Nah, kalau dia mineralnya jenis isotropik atau jenis mineral yang apa tuh namanya? Sumbu-sumbunya itu sama panjang kayak gitu, nanti dia di sini walaupun kena kena nanti dia di pengamatan SPL, analyzernya dipakai, nanti dia menjadi gelap nih, mineral ghost black. Contohnya yang ini. Nih, dia jadi ghost black kan. Black ini dalam artian bisa abu-abu juga. Pokoknya jadi gelap gitu lah. Nah, oke, sorry yang bagian ini ya. Ini kan tengah-tengahnya opak nih. Nah, kalau dia mineralnya jenis anisotropik atau dia model-model kayak monoklin triklin begitu yang sumbu kristalnya dia tidak sama panjang, nanti dia some light transmitted atau some light transmitted bisa diartikan nanti dia menjadi berwarna-warni. Contohnya yang ini, bagian sebelah sini jadi warna-warni kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa menduga-duga ini kayaknya kalau mas nanti dimasukin analyzernya dilihat di pengamatan SPL pasti dia jadi warna-warni nih. Nah, ternyata bener kayak gitulah fungsinya kita dulu belajar kristalografi mineralogi di awal kayak gitu. Oke, pengamatan SPL dan PPL. Oke, ini yang dilihat di sini. Ini pengamatan kalau di mikroskop ya. Ini aku ngefoto cuma pakai HP doang. Oke, nggak usah khawatir HP teman-teman bisa ngefoto apa enggak. Karena aku kasih motivasi di sini, aku cuma ngefoto pakai Xiaomi yang harganya 200 ribuan. Jadi teman-teman punya HP bagus pun aku yakin lebih bagus juga. Nah, jadi di sini aku foto, terus di sini aku foto. Ini pengamatan yang PPL, ini yang pengamatan yang XPL, terus nanti ini aku crop pakai Corel, aku crop pakai Corel, nanti dia jadinya begini, begitu. Ini ukurannya dari mana nih kak? Tergantung kalian pakai ukuran berapa, di perbesaran berapa kayak gitu. Nah biasanya ukuran ini juga ditentukan dari kan kalau kita lihat di lensa okuler itu okuler itu dia di sini ada crosshair. Ini berhubung resolusi fotoku kurang bagus jadi nggak kelihatan ya. Crosshair itu kayak di lensa itu ada benang-benang ukurannya kayak gitu. Dalam satuan milimeter. Milimeter ya? Iya milimeteran. Kalau salah bisa dikoreksi ya.
Oke, aku cuma mau jelasin bahwa gambar yang di sini itu asal mulanya dari ini ya. Kalian kalau ngamatin ini di mikroskop bentuknya kayak gini, nggak kotak tapi lingkaran kayak gini, kayak gitu. Oke, pengamatan PPL dan XPL ini, untuk pengamatan PPL apa aja yang kita cari, dan XPL ini apa aja yang kita cari? Nicol sejajar, Nicol silang. Kalau di PPL atau Nicol sejajar ini ada warna, ada pleokarisme, ada relief, indeks bias, bentuk, belahan, pecahan, dan lain-lainnya. Aku cuma ngelis saja yang sekiranya gampang dihafalin. Terus Nicol silang tuh ada, tadi Nicol sejajar ya. Ini Nicol silang tuh ini ada warna interferensi, Barevringens, kembaran, orientasi optis, terus ada pemadaman atau gelapan kalau orang lain bilang mungkin. Kayak gitu. Oke, kita bahas yang PPL dulu ya. Ini pengamatan PPL. Ini ada warna, ada ukuran mineral. Warna ini bisa dibaca di situ. Ini garis besarnya kita bisa bagi jadi dua. Ada alokromatik sama ideokromatik. Nah itu tetap sama bervariasi tergantung pengotor. Terus ada di sini ukuran mineral. Untuk ukuran mineral ini bisa dinyatakan secara absolut dalam milimeter. Ini kelihatan nggak ya? Oh, ini kalau teman-teman kelihatan ini crosshair-nya ya. Ini kalau nanti teman-teman lihat pakai mikroskop itu dia ada ini berapa mili gitu, 0, berapa mili, 0, berapa mili gitu. Nah, itulah asal mula aku bikin editan kayak gini. Kayak gitu. Nah, misalnya menggunakan nominal yang berukuran besar, atau sekalian tertaruh pada crosshair. Nah, ini crosshair-nya itu ini. Jadi di lensa okuler itu kelihatan. Terus ini pengamatan PPL yang lainnya, ada bentuk mineral. Bentuk mineral ini kita bagi jadi euhedral, subhedral, sama anhedral. Sama seperti di petrologi, pengertiannya. Euhedral itu yang batas mineralnya kelihatan, terus yang subhedral itu yang apa namanya? Batas mineralnya itu tengah-tengahnya antara euhedral sama anhedral, terus anhedral ini batas mineralnya tidak jelas ya gitu. Ini ada beberapa keterangannya. Saya teman-teman baca sendiri nanti. Terus untuk ketembusan cahaya, ini seperti yang pernah kita pelajarin di kristalografi mineralogi, itu ada opak, translucent, sama transparan. Yang ini transparan, yang ini translucent, yang ini opak. Kayak gitu ya. Ini ada penjelasannya. Jadi kalau opak tuh dia kayak gini, terus kalau translucent tuh dia kayak gini, terus kalau transparan tuh dia kayak gitu. Dan di sini untuk belahannya masih di pengamatan PPL juga. Nah, belahan ini biasanya ada beberapa yang bisa kita sebutkan belahan satu arah, dua arah kayak gitu. Dan di sini ada one set, two set, belahan dua arah. Ini bahasa Indonesianya belahan dua arah dalam 90 derajat gitu. Jadi dia membentuk belahannya begini mungkin. Atau belahan dua arah dalam berapa gitu. Sudut lancipnya atau sudut tumpulnya disebut kayak gitu. Nah, nanti di belahan ini ada penjelasannya. Ini belahan itu kecenderungan suatu mineral untuk pecah di sepanjang bidang yang rata, karena biasanya bidang tersebut bersifat teratur. Sorry, ini kepotong. Nanti ada bedanya belahan sama pecahan kayak gitu. Kalau belahan kita biasanya cukup menyebut belahannya ini ada berapa gitu. Belahan satu arah, dua arah dalam berapa, tiga arah, atau ada dalam berapa arah kayak gitu. Sorry, ada kereta lewat. Nah, oke lanjut. Nah, di sini ini aku ambil dari Hofran dan O'Brien. Ada nanti bisa teman-teman buka juga klasifikasinya. Jenis belahan menurut jumlah dan arahnya kayak gitu. Jadi ini kalau kita deskripsi belahan gampang aja, cuma berapa arah gitu. Nah, ini contoh yang di sini kita lihat mineral ini. Yang ini aja. Jadi ini belahannya ada satu arah. Set set set. Nah, itu. Kayak gitu. Terus yang ini mineral yang ini jadi teman-teman lihat dia tidak punya belahan. Gitu. Jadi misalkan kalau nggak ada belahannya tulis saja tanpa belahan gitu. Nah, ini pecahan. Kalau pecahan ini kemampuan mineral untuk pecah gitu. Jadi dia itu biasanya tidak rata dan tidak teratur gitu. Nih, belahan tidak
Pada dasarnya identifikasi pecahan dan belahan ini tidak jauh berbeda dari adanya retakan-retakan itu. Biasanya kalau pecahan ini kita deskripsinya dia uneven atau even gitu. Gitu. Teratur atau nggak teratur gitu. Terus ini ada relief. Ini masih di pengamatan PPL juga. Kalau untuk relief dan index bias itu ada relief tinggi, relief rendah, atau relief sedang. Kayak gitu. Nah, ini contoh relief tinggi. Ini contoh, ini relief tinggi. Ini forsterit mineralnya. Forsterit itu bagian dari olivin ya. Ini yang sebelah kiri ini. Reliefnya tinggi, terus yang ini relief rendah. Punyanya ortoklas. Kayak gitu. Nah, untuk identifikasi relief ini biasanya bisa kita lihat langsung di, jadi ini kan pengamatan PPL nih, biasanya kita begitu naruh si ininya, meja preparatnya ini, itu langsung meja preparat sini, terus kita udah setting, itu kita langsung bisa lihat, kayak gitu. Kita bisa langsung lihat bahwa dia tuh reliefnya tinggi, rendah. Nah, biasanya kalau kita mau lihat dia ini reliefnya tinggi, rendah, atau sedang, itu biasanya kita ini yang kita mainkan si apa ini namanya skru pemutarnya itu kita bikin jadi blur sama kita bikin jadi fokus gitu. Nanti yang kita lihat itu ini kan ini biru-biru ini mineral. Nah, yang kita lihat ini dia pinggir-pinggirnya ini seolah-olah dia mengambang di antara massa dasarnya apa enggak gitu sih. Nah, ini kan ini sebenarnya mineralnya ini ya. Uh, ini dia mengambang apa enggak gini kan ini nggak kelihatan banget kan ini batasnya mineral ini sama sekelilingnya kan nggak kelihatan, makanya di reliefnya rendah kayak gitu. Oh ya, tadi di awal aku lupa menjelaskan. Jadi untuk pakai mikroskop ini, ya ini aku jelasin aja untuk teman-teman member baru G19. Nanti kalau misal di praktikum kan entah siapa astusnya, nanti kan untuk setting alatnya ini pertama ini di belakangnya ada kabel. Jadi ini mikroskop ini pakai kabel ya. Kalian yang belum tahu, pakai kabel. Jadi di sini ada saklarnya gitu. Terus di sini lampu ini tuh di sini ini ada pemutaran di sini. Mau lampunya terang, mau lampunya redup itu terserah kalian, sesuai kondisi mineral sama sesuai kondisi mata kalian gitu. Terus ya intinya sesuai kondisinya gitu. Terus ini penjepitnya gitu ya, nanti ini preparatnya gini. Nah, sebenarnya biasanya kalau untuk pakai ini mikroskop polarisasi ini sebenarnya di awal tuh ada yang namanya centering. Mungkin kalau teman-teman mau lebih jelasnya lagi untuk tadi kan yang aku jelasin kan udah masuk ke pengamatan PPL nih. Nanti kalau teman-teman mau lebih jelas lagi mengenai cara setting alatnya, centering sama pokoknya untuk sebelum kita melakukan pengamatan itu di YouTube ada. Aku merekomendasikan video praktikumnya dari UGM. Nanti mungkin setelah aku presentasi ini aku nanti coba mungkin share beberapa link yang biasa dulu aku belajar mikroskop ini gitu. Oke, lanjut ya. Jadi di relief ini biasanya nanti kita cuma kasih keterangan untuk mengenai relief ini, relief sedang, relief kuat, atau relief tinggi, kuat sama tinggi sama aja, atau relief rendah gitu. Jadi cuma 3 itu. Kayak gitu. Ini ada ilustrasinya. Terus setelah itu di pengamatan PPL juga pleokorisme. Jadi pleokorisme ini kita naruh sayatan di sini nih, ya kan? Ini masih kondisi pengamatan PPL. Si analyzer ini masih di luar. Kita lihat mineral ini posisinya begini. Sorry, salah. Nah, kita lihat posisi mineralnya begini. Meja yang ini bisa diputar, cuy. Ini sekrupnya. Sekrup ini dikendorin dulu, dikendorin baru kita bisa muter meja ini. Nah, kalau kita muter meja ini, nanti mineral yang di sini dia akan berputar gini, ya kan? Ya terserah muter kanan atau kiri. Nah, kalau dia diputar, dia warnanya berubah, itu berarti dia punya pleokorisme. Terus kalau misalkan dia warnanya berubah cuma satu, namanya dia monokroik. Kalau dua dikroik, kalau tiga trikroik, kayak gitu. Nanti jadi ditulis pleokorisme. Pleokorisme mineral ini apa? Monokroik atau apa gitu. Monokroik nanti bisa dikasih tahu warnanya apa gitu. Atau kalau misalkan dia awalnya colorless atau colorless tuh dia bening putih bening gitu terus nanti dia berubah jadi agak-agak berwarna abu-abu atau sedikit jadi tua gitu. Itu pleokorisme gitu. Ingat ya ini masih pengamatan PPL kayak gitu.
Terus di sini selain pengamatan IPL, kita juga di pengamatan IPL kita juga melihat nanti di mineral itu adanya inklusi apa enggak. Nah, inklusi itu ini keterangannya material asing atau padatan terperangkap dalam struktur kristal atau mineral kayak gitu. Jadi dia bisa berupa mineral juga, bisa berupa padatan atau berupa gelas-gelas vulkanik atau pengotor lain, tergantung nanti di sampel kita itu sampel batuan apa gitu. Misalkan kita punya sampel batuan beku kan, berarti kemungkinan di situ kita mendapat inklusi itu suatu mineral juga atau suatu gelas-gelas juga gitu, karena kan dia proses pembentukannya kan dia dari suhu yang panas kan, lava sama magma kan kayak gitu. Terus kalau apa namanya, kalau biasanya pengotor lain atau impurities ini biasanya di batuan sedimen gitu, walaupun nanti di beku juga ada, tapi kan di beku tetap dia di beku itu pasti dia mineral sama gelas-gelas vulkanik kayak gitu ya. Contohnya kayak gini, ini kita lihat ada mineral ya, mineralnya kita ambil contoh yang gampang aja. Ini di sini di kecil-kecilnya ini ada pengotornya juga kayak gitu. Sama ini mineral yang ini kalau misalkan masuk ke pengamatan oke, tadi udah pengamatan PPL ya, ini udah. Sekarang kita ke pengamatan XPL. Ini tadi kan udah kan. Nah, sekarang kita fokus ke sini, yang mana nanti akan menghasilkan beberapa gambar kayak gini. Ini kalau yang di sampel yang ini, kebetulan aku nih ambil sampel ini batuan apa ya? Diorit ini. Diorit, terus diorit. Terus ini nanti ini pengamatan XPL-nya kita. Ini ada beberapanya, nanti kita coba bahas satu-satu. Jadi yang pertama warna interferensi. Jadi warna interferensi ini warna apa? Warna yang dihasilkan dari sifat dwi bias mineral itu pas posisi polarisator dan analisatornya terpasang. Jadi aku back dulu. Jadi ketika kita sudah masuk ke pengamatan XPL, aku hapus dulu. Pengamatan ini, itu yang bagian sini itu sudah dimasukkan. Analisatornya sudah dimasukkan. Kalau di lab kita tuh analisatornya itu cuma ada bentuk tuas gini, tapi di dalamnya tuh ada ininya, ada analisatornya. Jadi tuasnya ini dimasukkan, nanti dia langsung warna penampakan mineralnya berubah seperti itu. Nah, ketika nanti dimasukkan itu nanti akan muncul warna yang beda. Nah, warna interferensi ini ya ini tadi sifat optimal berubah penampakan dengan sifat bias itu tadi. Nah, untuk melakukan interferensi ini dapat ditentukan dengan memutar meja objek. Tapi dalam kondisi itu tadi analisatornya sudah dimasukin ya. Nah, ada keterangannya. Penampakan memperoleh terang maksimal menandakan bahwa sumbu sinar memiliki sudut tegak lurus terhadap sumbu kristal kayak gitu. Nah, ini warna interferensi itu hanya dapat diamati pada mineral anisotropik. Nah, tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan ya, mineral anisotropik itu apa. Jadi yang tadi itu, yang sumbu-sumbu kristalnya tidak sejajar itu tadi, nanti dia sinar-sinarnya dari yang bawah itu tadi, bawah mikroskop itu akan ditransmisikan, terus nanti jadinya mineralnya punya warna-warni gitu. Jadi mineral itu akan jadi warna-warni ketika kita punya mineral yang punya sistem kristalnya, kita punya mineral yang jenisnya anisotropik gitu. Kalau mineralnya isotropik nanti perbedaan warnanya nggak terlalu jauh, atau dia bukan nggak terlalu jauh, tapi nanti dia akan ditransmisikan nanti jadi warnanya jadi menjadi lebih gelap, bukan warna-warni kayak gitu. Nah, ini ada penjelasannya. Dan warna interferensi ini bukan warna asli dari mineral. Ya biasanya yang orang-orang kalau ngamatin pakai mikroskop terus jadiin story itu kan yang sudah jadi pengamatan SPL. Nah, itu dia warna-warna interferensinya itu. Oke, lanjut. Terus di pengamatan SPL ini ada birefringence atau birefringence sama retardasi. Nah, ini apa? Ini bisa kita baca di sini. Jadi birefringence ini selisih antara sumbu lambat dengan biasanya nanti kita lihat di misalnya chart. Ya, nanti kalau teman-teman G19 praktikum nanti dibagikan juga ini. Terus di sini dari kedua hal ini kita bisa menentukan tebal mineral yang ada di sayatan itu. Jadi kita tadi kan punya sayatan bentuk gini ya. Itu. Ini. Ingat nggak? Tadi kan yang ini loh. Nah, ini. Ini kita bisa tahu nih yang di sini tebalnya berapa. Itu biasanya kalau orang bikin itu standarnya itu untuk analisis itu 0,03. Nah, fungsinya apa sih retardasi sama birefringence itu? Jadi fungsinya itu
fungsinya itu nanti kita misalkan kita bikin sayatan sendiri nih, kan untuk jadi seperti ini, sayatan untuk jadi sayatan kayak gini, ini kan sampelnya cuma tengah-tengah nih. Awalnya kan dia batu segenggam tangan begini kan, batu segini, terus nanti dia dipotong, disayat itu kan. Nanti aku kasih linknya kalau teman-teman pengen tahu cara bikin dari awalnya batu terus bisa jadi kayak gini itu gimana. Nah, untuk bisa bikin batu gini jadi setipis ini, itu ada ketentuannya. Nah, ya kalau motong sama nipisnya pakai alat. Cuman untuk menjadikan dia seukuran 0,03 atau mungkin di setiap lab itu punya standarnya masing-masing. Ya dari contoh soal ini 0,05. Aku ambil contoh biasanya 0,03 itu. Ini kita pakai ini gitu. Beveringers. Jadi misalkan aku nyayat suatu batu, katakanlah dia dominan mineral kuarsa gitu. Biasanya dia kuarsa kan punya nilai Beveringers-nya di sini kan. Kuarsa itu di sini biasanya di warna abu-abu. Jadi nanti untuk menentukan aja di situ nanti sayatan yang udah dibikin itu bener nggak dia 0,03 gitu. Jadi data sama Beveringers itu tujuannya itu di samping kita untuk mengidentifikasi itu mineral apa, nanti bisa dibalik juga kita untuk mengidentifikasi terbaru mineralnya itu sudah sesuai dengan prasyarat bikin apa belum gitu. Nah, ini ada nilai Beveringers kuarsa adalah 0,09 gitu. Tapi ini, nah nanti tergantung dari sini nanti dia ketebalan sayatannya berapa kayak gitu. Kalau ketebalan sayatannya apa namanya ketebalan sayatannya dia nggak 0,03 ya juga beda juga kayak gitu. Ada contoh misalkan suatu mineral ada warna kayak gini, terus pada pengamatan menggunakan keping kuarsa dengan menggunakan Beveringers kuarsanya segini, maka ketebalan mineralnya dapat dihitung dengan perhitungan kayak gini. Gitu. Nanti kan PPT-nya juga di-share. Nah, ini pengamatan XPL juga, masih pengamatan XPL. Di sini ada gelapan atau sudut pemadaman. Ya, kalau teman-teman pernah dengar tuh sudut pemadaman, gelapan, ya sama aja. Extinction. Nah, ini. Bahasa Inggrisnya ini ilmiah dikit lah. Nah, gelapan sifat atau yang terjadi karena tidak ada cahaya yang diteruskan. Jadi, gelapan ini identifikasinya bagaimana sih? Mengidentifikasinya bagaimana sih? Pengamatan SPL. Ini kan posisi masuk nih. Analisator. Enggak, berhenti aku ngingetin ini masuk. Ini pokoknya masuk nih. Nah, untuk melihat gelapan ini, nanti mejanya ini diputar. Ini dikendorin ya. Kalau ini nggak dikendorin nggak muter dia. Nah, oh ya ini posisi udah dijepit ya. Kalau nggak dijepit nanti dia kegeser-geser. Nah, gelapan suatu itu berkisar 0 sampai 45. Jadi begini. Aku ambil misalkan contohnya itu ada plagioclase gitu. Plagioclase ya. Kita nggak tahu plagioclase jenisnya apa. Plagioclase kan ada banyak kan anortit sampai albit kan. Dari C sampai Na tuh. Nah, nanti gelapan itu dia ada paralel, incline, atau symmetrical, atau bahasa Indonesia sejajar, miring, sama simetri. Ini fungsinya selain untuk menentukan plagioclase-nya itu dia spesiesnya apa. Spesies itu dalam artian plagioclase kan ada 6 kan. Anortit, betonit, labradorit, andesin, oligoclase, albit ada 6 kan. Nanti untuk nentuin dia yang mana, nanti si plagioclase itu dia punya range-nya sendiri, nilai ini berapa. Sama untuk menentukan piroksen. Piroksen itu dia masuk ke orto apa klinopiroksen. Apakah dia itu dilihat dia ekstantin atau dia augit kayak gitu. Nah, di sini, nah ini sudut gelapannya 0 sampai 5 derajat, 5 sampai 45 atau memiliki sudut gelapan 45 gitu. Nah, ini jadi gini, untuk menentukan gelapan itu ini kan dari terus ini, udah dijepit, terus udah ini dikendorin, nanti ini diputar. Awalnya dia kenampakannya di sini mineralnya. Sesuaikan dulu utara selatan begitu sumbunya. Nah, maksudnya utara selatan bukan terus kita madep ke utara gitu bukan ya. Maksudnya dalam pengamatan lingkaran begini nih dia lurus gini loh. Nah, terus nanti kita putar toh. Itu mejanya kita putar. Nanti kalau mineralnya ini udah berubah warnanya di sudut yang keberapa. Nah, itulah dia kegelapannya dia berapa derajat. Lihat derajatnya di mana? Ini ada angka-angkanya, cuy. Nah, gitu. Ada angka-angkanya gitu. Nah, nanti angka-angkanya ini nanti kita baca dia berapa derajat. Kayak gitu. Misalkan nanti dia nggak dari sini nih. Dari sini dia mulai mutar. Ya udah, tinggal ini ke sini ini berapa derajat kayak gitu.
Misalkan dari sini ke sini berapa derajat gitu. Nah, gelapan ini nggak cuma ini ya, nggak cuma 3 ini. Tapi ada juga ini, gelapan bergelombang, ini biasanya di kuarsa. Kuarsa tapi kalau dia udah mengalami deformasi ya. Ini dari batuan metamorf, sama ada gelapan bintik juga. Gitu. Masih gelapan juga. Nah, selain itu tadi kan aku bilang untuk menentukan plagioklas. Nanti untuk menentukan plagioklas itu kita bisa pakai metode Michel-Levy sama ada metode Karlsbad-Albit. Gitu. Tapi biasanya kalau di praktikum ini sih. Tuh, nanti ini dijelasin di slide bagian plagioklas. Tuh, ini kan ada albit, oligoklas, andesin, labradorit, bitonit sama anortit. Nah, itu nanti kita untuk menentukan ini plagioklasnya yang mana sih ini gitu. Nanti dari gelapan itu sendiri. Ntar dijelasin di slide yang selanjutnya. Terus ada kembaran. Kembaran ini adalah sifat simetri intergrowth mineral. Nah, jadi ceritanya dulu itu pas ada magma atau mungkin lava gitu. Pas dia membentuk suatu batuan kan, kalau dia membentuk batuan kan membentuk mineral dulu. Nah, mereka itu dia pas perkembangan kristalnya itu tuh dia membentuk bentukan yang kayak gini. Gitu. Jadi kayak apa namanya ya? Hitam putih gitu. Nah, kembaran ini ada beberapa jenis. Ada albit, Karlsbad, Karlsbad albit, sama di sini ada polisintetik atau nanti dijelasin di bagian yang mineral K feldspar. Nah, ini penampakannya dari sebelah kiri ini, kembaran albit atau albite. Terus ini ada Karlsbad albit. Terus ini ada Karlsbad. Nah, ini untuk albit ini dia kayak gini. Hitam putih, hitam putih, hitam putih. Terus untuk yang Karlsbad itu dia Karlsbad albit itu dia campuran dari, coba aku hapus dulu. Nah, untuk albit ini hitam putih. Terus untuk yang Karlsbad ini cuma beda ini sama ini. Jadi cuma ya ibaratnya gelap terang gitu. Ini terang, ini gelap. Nah, itulah dia Karlsbad. Kalau ini dia gelap terang, gelap terang, gelap terang. Terus kalau yang ini campurannya gelap terang, terus di dalamnya dia ada gelap terang kayak gitu. Kalau polisintetik nanti ada lagi. Nanti lihat di cover spar. Terus untuk ini pengamatan SPL ada lagi juga. Ada tanda optis atau tanda rentang optis. Nah, itu biasanya ini nanti simbolnya itu plus minus gitu. Melihat apakah suatu mineral mengalami adisi, perubahan nilai warna interferensi atau pengurangan nilai warna interferensi pada pengamatan dilakukan menggunakan keping gips. Nanti keping gipsnya dipakai di situ. Nah, biasanya ini keterangannya tuh yang slow apa yang fast kayak gitu. Oke. Aku back dulu sebentar. Nah, untuk yang kembaran nanti diisi kembarannya apa jenisnya kayak gitu. Terus kalau yang ini gelapan nanti diisi gelapannya paralel, ini apa ini ya gitu jenis gelapannya. Terus kalau yang tanda optis tadi diisi plus apa minus gitu. Terus di sini tadi udah pengamatan XPL sama PPL. Biasanya tuh itu semuanya diidentifikasi, semua diidentifikasi untuk satu buah komposisi dalam. Jadi misalkan kita punya satu batuan nih, segenggam batuan yang sudah dibikin sayatan, jadi bentuk kayak gini. Dan ini karena judul study groupnya basic, jadi jelasin aja sekalian dari basic tuh. Nah, ini kan udah dibikin jadi kayak gini. Ini kacanya ya. Nah, ini sampelnya di sini. Nah, jadi di sini kan batuan ini kan isinya mineral banyak banget nih. Kecuali kalau batuan itu monomineral. Nah, kalau dia batuan ini mineral banyak banget, sini kan ada banyak mineral. Nah, tadi yang pengamatan XPL sama PPL itu semua parameter itu untuk satu mineral yang di sini. Terus kalau mineral yang lain ya distribusi lagi sebanyak itu tadi. Mineral yang lain ya distribusi lagi sebanyak yang itu tadi. XPL apa aja, PPL apa aja, itu semua distribusi untuk masing-masing mineral, masing-masing komposisi kayak gitu. Tujuannya adalah nanti biar kita bisa tahu nanti dari keseluruhan itu komposisinya dia ada berapa, itu mineral apa aja kayak gitu. Nah, di sini ada sedikit kami terangkan sifat optis mineral primer yang secara umum ya.
Jadi yang dijelaskan di sini secara umum, dalam artian ya umumnya seperti itu. Meskipun mungkin di lapangan itu suatu mineral itu katakanlah mungkin kuarsa, dia mengalami deformasi atau mungkin dia mengalami alterasi, jadi ada inklusi segala macam gitu. Itu dianggap sebagai pengecualian. Jadi di sini secara umum yang dalam artian dia belum terganggu, masih jadi mineral primer, benar-benar mineral primer begitu. Nanti coba kami jelaskan dari olivin, pyroxene, amphibol, biotit, mika. Ini nanti biotit sama muscovit kan dia masuk ke grup mika kan. Jadi nanti di sini kami jelasin dalam satu slide mika itu yang dijelasin. Mika kan udah termasuk muscovit sama biotit itu. Ini pyroxene kan dia grup, ini juga grup, ini juga grup. Ini kan dari olivin nanti kan ada violet, forsterit segala macam. Terus pyroxene ini kan ada ortoklinopyroxene, ada nanti statin augit sama dioksid mungkin nanti gitu. Nanti cara membedakannya. Terus amphibol ini kan nanti ada berbagai macamnya, nanti secara umumnya aja. Terus nanti baru setelah jelasin yang ini, nanti kemudian kita coba pelajari yang bagian plagioklas. Plagioklas yang CA-KNA. Bagaimana cara membedakan spesies plagioklas itu dan plagioklasnya mana gitu. Udah discontinuous sama continuous seriesnya ini dibahas, nanti kemudian kita bahas yang potasium feldspar atau K-feldspar. Kemudian terakhir kita bahas mengenai sifat optisnya si kuarsa. Oke, untuk olivin, ini biasanya ini dia ciri-ciri umumnya. Dia reliefnya tinggi, pecahannya nggak beraturan, sama dia tanpa belahan. WI ini warna interferensi, orde 2. Jadi orde 2 ini maksudnya apa? Ini tadi kan ada tabel Michellevi chart. Nah, ini ada orde di sini. Orde nanti bisa dibaca di sini. Mungkin teman-teman, bukan di sini. Tapi ini. Nah, ini. First order, second order, third order itu. Nanti bisa dicari di internet itu. Namanya Michellevi chart. Ini Michellevi ini. Tambahin aja chart kita. Oke. Ini tadi kita udah masuk ke olivin ya. Ini agak kurang jelas, tapi yang ini olivin hijau ini. Nah. Ketika berbicara warna di sini, ini biasanya kalau di deskripsi ini contoh yang kurang tepat sebenarnya. Di sini harusnya lebih detail mengenai warna pada pengamatan PPL itu warnanya apa, terus kemudian warna pada pengamatan SPL itu apa kayak gitu. Ini olivin yang aku lingkarin ini. Reliefnya tinggi, nah, seperti yang tadi kita udah bahas tadi relief itu apa. Terus pecahannya nggak beraturan, terus atau uneven. Terus nanti dia tanpa belahan gitu. Karena dia tanpa belahan, jadi kita bisa lihat di situ dia nggak punya kembaran gitu. Terus ini abaikan aja. Ini aku cuma motong beberapa bagian dari contoh deskripsi. Terus ini ada pyroxene. Pyroxene ini grup seperti yang kita tahu. Kita bisa bagi pyroxene itu jadi dua. Ada ortopyroxene sama clinopyroxene. Orto ini jenisnya ada estantin, hyperstain, terus kalau dan lain-lain ya, ada banyak. Terus kalau clinopyroxene ini contohnya ada augit, diopsid, dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus untuk sifat optis umumnya ini biasanya colorless. Ini kalau kita lihat di ini yang PPL ya atau Nicol Stager, ya kan? Colorless. Ini pyroxene coy, fokus ke sini. Nah, ini progresnya umumnya ada dari lemah hingga kuat. Ini kalau diputar ini nanti dia berubah warna agak-agak jadi abu-abu dikit gitu. Terus bentuknya biasanya prismatik pendek. Terus ada ini fibrous, granular gitu. Terus belahannya satu atau dua arah. Kalau di sini kita bisa lihat dia dua arah. Ini ya, ini gini sama ini. Dia bisa satu atau dua arah. Tergantung kita lihat dari arah sayatan juga. Kalau misalkan kita punya batuan nih, nah, biasanya kalau kita mau nyayat di tempat orang yang punya jasa sayatan, ini batu nih. Nanti kita ditanya, nyayatnya mau bagaimana mas? Mau posisi gini, batunya dibelah posisi gini, atau batunya modelnya begini, nyayatnya mau posisi begini. Gini aja aku gambar lebih jelas. Kalau kita mau nyayat batuan di tempat tukang sayat itu, katakanlah batuku ini bentuknya balok ya. Nanti ditanya, mau nyayat gini, belah jadi dua gini, atau mau nyayat begini. Nah, itu nanti penting ya.
Kita mau ngelihat bagian mananya gitu. Kita mau ngelihat komposisi yang bagian mananya. Nah, itu penentuan sayatan kita sendiri yang menentukan. Terserah. Oke, kembali lagi ke sifat umumnya. Sifat optis mineral piroxen secara umum. Reliefnya tinggi. Gelapannya dia sejajar sampai miring. Nanti dilihat lagi gelapan sejajar sampai miring itu dia sudutnya berapa. Nah, di piroxen ini kita perlu menentukan, tergantung tujuan diskusi teman-teman sih. Kita perlu menentukan, kalau umumnya kita perlu menentukan si piroxen ini jenisnya ortopiroxen atau klinopiroxen kayak gitu. Tahunya dari mana? Kita berawal dari basic dulu. Ortopiroxen itu dia sistem kristal. Di sini kita bisa lihat bahwa perbedaannya itu ada di gelapannya. Nah, tadi ketika kita menentukan gelapan yang tadi kita sudah pengamatan XPL atau Nicol silang itu, nanti mejanya kita putar, kalau nanti dapat gelapannya sejajar berarti dia masuk ke ortopiroxen, kalau dia gelapannya miring berarti masuknya ke klinopiroxen kayak gitu. Seperti itu. Nanti ngaruh juga ke DBS atau ke warna interferensinya kayak gitu. Makanya dari warna interferensi ini nanti kita bisa menentukan, misalkan kita udah dapat di situ ortopiroxen, nanti kita bisa dapat di situ ortopiroxen jenis mineral piroksinya apa kayak gitu. Terus kalau nanti mau tahu yang klinopiroksinya apa, nanti kita bisa tahu juga dari DBS-nya itu kayak gitu. Terus ini amfibol. Amfibol itu juga grup, ada beberapa macam. Ada Chamington, ada Hornblende. Nah, itu masuk ke grupnya amfibol kayak gitu. Ini aku crop contoh mineral amfibol. Ini Hornblende yang ini ya. Nah, untuk warnanya dia variatif. Kenapa dibilang variatif ya, tergantung oleh unsur pengotornya di sini. Ini yang di ininya ya, apa namanya, IPL ya. Terus dia pleukroismenya sedang sampai kuat, tergantung nanti dari ininya juga, dari warna variatif ini. Terus nanti dia bentuknya prismatik, belahannya satu atau dua arah kayak gitu. Untuk kembarannya dia jarang ditemukan, tapi ada juga kembaran kayak gitu. Tentunya nanti kita untuk melihatnya juga bergantung dari arah sayatan yang juga kayak gitu, karena semuanya saling berhubungan ya kayak gitu. Untuk warna interferensinya dia ada di orde ini, satu atas hingga pertengahan orde 2 itu kalau di tabel Michellevi chart tadi itu kan ada keterangannya tuh. Terus ini bisa dibaca sisanya, sifat optis grup amfibol secara umum itu ini. Kemudian untuk Mika bisa kita lihat ada contohnya biotit sama di sini, ini muscovite kayak gitu. Warnanya juga variatif ada di BBL. Terus pleukroismenya kuat, jadi walaupun dia di BBL kita bisa dapat beberapa pergantian warna gitu. Terus di sini bentuknya prismatik, belahnya satu arah. Makanya kalau ini belahnya satu arah. Makanya kalau kita lihat secara hand specimen atau secara megaskopis gitu, biasanya kalau kita lihat di apa ya, mungkin contohnya skismika mungkin ya, itu kita bisa lihat bahwa di situ mungkin ada mineral muscovite-nya gitu mungkin. Sorry, ada mungkin mineral-mineral yang mineral mikanya itu biasanya dia kelihatan belahannya kayak gitu. Atau mungkin kalau di batuan beku mungkin ada kandungan muscovite-nya, kita bisa lihat bahwa muscovite-nya itu dia punya belahan gitu. Makanya kita bisa lihat, kalau kita bisa lihat bahwa mineral-mineral biotit itu secara mikroskopis bisa pakai loop gitu mungkin. Mineral-mineral kayak biotit terus muscovite itu dia berlembar gitu, karena dia belahannya satu arah gitu. Yang lainnya dia reliefnya tinggi, terus gelapannya ini bergantung arah sayatan, jenisnya bintik-bintik. Terus kembarannya umumnya nggak ada. Terus ini contohnya di ini contohnya di skis ya, itu yang teksturnya lebih plastik kayak gitu. Terus itu juga ada biotit. Oke, ini perbedaan secara umum tadi, amfibol, piroxen sama mika. Kita bisa lihat dari bentuknya. Kalau blend itu kayak gini, piroxen kayak gini, mika itu kayak gini. Terus untuk pleokroismenya, jadi kita untuk
membedakan ketiga mineral ini dari ini. Ya, tentu pleokarisma sama gelapan. Ini ada perbedaannya. Kayak gitu ya. Terus tadi kan yang bagian sini sudah selesai kita bahas. Ini juga termasuk ya. Tadi udah sekalian tadi. Jadi kita tinggal bahas yang ini sama ini. Nah, kita bahas yang plagioklas dulu. Di sini kita tahu kan plagioklas itu ada kalsium rich sama sodium rich. Nanti di sini dia ada dari yang kalsium rich dulu, ada anortit, bitonit, labradorit, andesin, oligoklas, alpit kayak gitu. Untuk perbedaannya ini bisa kita lihat di sini. Dari reliefnya tidak terlalu bisa juga, tapi yang bisa kita lihat benar-benar bisa kita lihat di sini adalah dari ini sudut pemadaman atau gelapan kayak gitu. Nanti dari sudut pemadaman atau atau dari gelapan itu sendiri nanti kita bisa tentukan si plagioklasnya ini dia masuk ke anortit, bitonit, labradorit ataukah yang lainnya kayak gitu. Dan tentunya dari sini juga bisa dari Pyrofringesnya. Tapi ini coba kita bahas dulu yang dari sudut pemadaman atau dari gelapan. Jadi kita pakai ini Michellevi chart. Jadi ceritanya begini. Kita kan tadi belajar gelapan itu kan ada sejajar, miring, sama simetri atau bahasa Inggrisnya ini. Jadi katakanlah ini si hitam ini adalah mineral plagioklas yang aku nggak tahu dia nih mineralnya ini dia jenisnya plagioklasnya apa? Apakah albit ini ataukah ini? Apakah anortit atau yang lainnya gitu? Nah, untuk menentukannya adalah dengan cara yang ini dia beda metode ya. Yang ini metode Carlsbad albit, ini nggak aku bahas untuk mempersingkat waktu. Tapi kalau ada yang mau tanya aja. Nah, yang aku mau bahas yang ini Michellevi method ya, Michellevi method. Biasanya kalau di praktikum kan pakainya itu. Nah, jadi untuk pakai ini caranya bagaimana? Nah, fokus ke sini. Jadi kita punya mineral gini. Ini pengamatan XPL ya. Nah, mejanya itu nanti kita putar, meja stage-nya itu. Kita putar, kalau dia sudah mengalami gelapan, dicatat dengan sudutnya berapa. Terus kita kembalikan lagi ke posisi semula. Kita coba putar lagi ke arah yang berlawanan. Nanti dapatnya sudutnya berapa. Nah, sudut ini dengan sudut ini kita tambah, terus kita bagi dua. Kayak gitu. Kita tambah, terus kita bagi dua, dapat nanti sudut-sudut yang bisa kita plotkan di sini. Kayak gitu. Kayaknya bisa ke slide selanjutnya nih. Oh ya ini. Nih metode Michellevi. Nah, jadi gini, terus digeser ke kanan, dia berubah kan? Udah berubah nih. Terus dikembalikan lagi. Terus digeser ke kiri. Digeser, diputar ke kiri. Berubah. Nah, sudut ini sama sudut ini berapa? Ditambah, dibagi dua. Nanti kita plotin di sini. Nah, nanti kalau kita dapat di sini, katakanlah aku dapat dari sudut ini sama sudut ini, aku tambah bagi dua, katakanlah aku dapat 30 nih. Aku tarik garis, dek, bertemunya sama potongan ini ya, grafiknya ini sama kurva itu. Terus ke bawah, dapat berarti punya aku labradorit. Labradorit berapa? Di sini nanti ditulis 50, katakanlah ini kan 60 di sini. Katakanlah ini 55 gitu. Berarti ini tulisannya AN 55. Terus ini tulis labradorit gitu. Atau nanti dapat yang lain mungkin. Katakanlah aku dapatnya 24 gitu di sini. Dapatnya di sini. Ya, mungkin 44 berarti AN 44. AN 44 ditulis sini andesin begitu. Nah, kalau misalkan dapatnya di sini gimana? Waduh, kursorku hilang. Bentar. Nah, ini. Kalau dapatnya di sini gimana? Kita pakai yang ini apa kita pakai yang ini? Apakah kita selalu pakai yang ini? Coba bentar dulu. Aku hapus. Kalau dapat nilai yang di range ini, apakah kita selalu pakai yang ini? Kita juga bisa pakai yang ini. Tapi dengan catatan. Nah, aduh. Nah, ini tadi kan diputar dulu gini nih. Katakanlah aku dapat ini tambah ini dibagi dua dapatnya katakanlah 10. Ya kan 10. Aku pakai grafik yang ini mentok di sini itu ketika
indeks biasnya itu nanti dia katakanlah si apa namanya N mineral itu kurang dari N balsam gitu, yang di bagian ini loh. Sorry, aku back dulu. Pengamatan PPL, jadi data yang ini perlu juga. Nah ini relief, relief. Aku mendapatkan katakanlah reliefnya negatif gitu. Reliefnya negatif dalam artian ini. Nah ini N mineralnya ini lebih rendah dari N kena double balsamnya itu. Nah nanti aku pakai yang mana tadi? Pakainya yang ini. Pakainya yang sebelah sini. Jadi mentok 10 ke sini. Nah dapat oligoclast. Tapi kalau misalkan apa namanya mineralnya itu reliefnya tinggi, dia positif, berarti pakainya yang ini. Ini berarti lurus sini. Tok lurus, baru yang ini. Gitu. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini. Karena untuk albit sama oligoclast ini dia berbeda sama beberapa plagioclast yang di sini karena dia punya indeks refraksinya itu yang kecil. Kayak gitu. Nah, ini tadi ya. Nah, ini kan ada albit nih range-nya berapa, oligoclast berapa ini kan. Kayak gitu. Untuk sekedar ini aja, tambahan dikit. Kan tadi kita belajar yang ini. Kalau yang ini kita muternya dua kali. Ya, yang tadi juga 2 kali, tapi 2 kali angka yang kita cari. Jadi nanti kita pakai grafik yang satunya dengan pakai yang satunya juga gitu. Ini ada sudut besar sama sudut kecilnya gitu. Ini nanti kalau teman-teman cari bisa di metode Karlsbad Albit ya kalau nggak salah namanya itu. Sekarang kita masuk ke K-Feldspar. Kita sudah bahas yang ini. Sekarang kita bahas yang ini. Yang ini kan sudah nih tadi barengan sama amfibol tuh. Nah, ini kan udah. Sekarang kita bahas yang potasium feldspar atau K-Feldspar. Jadi K-Feldspar ini dia grup juga dan ada 5. Ada anortoklas, microclean, sanidin, adularia, sama ortoklas. Nah, biasanya kalau kita mau membedakan ini, pertama selain dari kembaran, dari sudut pemadaman juga, tapi lebih ini sih, lebih ke sudut pemadaman sama ke orientasi optis sama ke Bayer-Fringensnya. Itu untuk membedakan dia masuknya ke yang mana kayak gitu. Kalau yang 2V ini pengamatan konoskop ya, pengamatan konoskop. Jadi nanti pakai lensa Amici Bertrand itu. Nah, untuk membedakannya itu untuk K-Feldspar ini dari Bayer-Fringens, kembaran sama apa namanya gelapan atau sudut pemadaman gitu. Nanti kita bisa tahu dia microclean, anortoklas, sanidin, adularia atau anortoklas gitu. Nah, untuk warsa secara umum, nah kita udah sampai sini ya. Secara umum tuh sifat optisnya kayak gini. Dia colorless kalau pas di ini PPL tuh. Terus dia reliefnya rendah, anhidral ya dia kalau di mikroskop umumnya. Yang jelas dia nggak ada belahan. Ini sudah pasti. Terus dia plagiarismenya nggak ada. Terus ini indeks refraksinya ini. Jadi dia apa namanya? Katakanlah misalkan dia reliefnya rendah positif gitu. Ini masih kelihatan gitu. Nah, warna interferensinya ini tadi 0,09 masalah. Ya. Terus dia ini gelapan atau sudut pemadamannya dia biasanya nggak ada. Jadi kita atau kalau dia sudah terdeformasi dia jadi sudut gelapannya dia atau sudut pemadamannya dia bergelombang. Kembarannya nggak ada. Referensinya ini. Oh iya ini 0,09 gitu. Terus ini untuk membedakan secara umum si plagioclast yang grup plagioclast tadi, grup K-Feldspar sama kuarsa. Umumnya kita bisa membedakannya dari warna. Kalau kuarsa tuh benar-benar colorless ya. Kalau plagioclast dia colorless juga tapi udah keruh sama kayak si K-Feldspar. Terus kalau kuarsa jelas banget dia nggak ada belahan. Benar-benar nggak ada belahan. Karena kan teman-teman tahu kuarsa kan bentuknya terakhir tuh kalau di reaksi Bowen gitu. Jadi dia sangat-sangat resisten dan ya begitulah karena dia kemudian terakhir dia benar-benar sempurna gitu ibaratnya. Jadi nggak ada belahan. Terus kalau ini sudut pemadamannya atau gelapannya dia bergelombang kalau kuarsa, yang ini paralel miring, yang ini dia paralel. Ini paralel sama miring ya. Ini tanda sampainya nggak kelihatan nih. Miring, paralel.
tos kembarannya yang ini nggak ada untuk kuarsa, yang ini ada ini di plagioklas. Ada banyak variasinya. Terus kalau ini feldspar ada Carlsbad, sintetik juga, atau tartan twins tuh. Nah ini tartan twins, ini biasanya ada di feldspar. Contohnya ya, bisa kita lihat di sini. Kuarsa itu nggak punya belahan, kuarsa yang ini ya. Kuarsa nggak punya belahan, plagioklas punya belahan nih, satu arah gini toh. Dan dia punya kembaran. Ini kembarannya dia Carlsbad. Terus untuk yang digambar ini dia Carlsbad kembarannya. Terus ini feldspar-nya. Dia kembaran tartan twins atau sintetik gitu juga. Nah, sekarang hubungan mineral dan batuan. Jadi bagaimana sih tadi kita sudah tahu beberapa mineral primer, bagaimana kita menyangkut pautkan itu dengan batuan. Bagaimana kita menyangkut pautkan itu semua biar kita bisa mengidentifikasi suatu batuan gitu loh. Ini masih kedengeran kan suaraku? Masih bang. Halo, halo, halo. Masih. Oh, iya. Ada Mas Chandra, ada Mas Acan. Wah, ini jadi gimana saya mau jelasin ini? Enak saya ada mas-mas juga di sini. Ini kalau mungkin ada yang kurang bisa saling ini ya, saling melengkapi. Oke, lanjut dulu. Jadi tadi kita sudah mempelajari beberapa mineral primer yang ada di daerah Sipuan. Jadi bagaimana kita menyangkut pautkannya dengan cara mengidentifikasi batuan. Jadi yang pertama kita harus mengerti adalah mengenai siklus batuan, di mana siklus batuan ini nanti kita bisa mencermati. Kalau misalkan kita punya jadi gini, kita tuh menganalisis sampel petrografi itu sebelumnya di lapangan itu kita harus deskripsi dulu di lapangan kita. Jadi modal ilmu petrologinya harus kuat dulu gitu. Jadi misalkan kita pemetaan nih, aku pemetaan daerah sini, nah, aku hapus dulu deh. Katakanlah aku pemetaan di sinilah ya, gunung bagian bawah gini lah, atau ngapain lah jalan-jalan di daerah sini lah, nggak usah berat-berat pemetaan, jalan-jalan aja, jalan-jalan di daerah sini, aku nemu batu. Aku deskripsi batu di sini itu dia jenisnya vulkanik plastik gitu. Aku bilang vulkanik plastik karena dia piroklastik. Aku lihat ada fragmen-fragmen vulkaniknya tapi dia sudah mengalami proses transportasi gitu. Nah, di lapangan aku deskripsi ini sebagai katakanlah batu pasir tufan gitu. Nah, nanti kita sudah tahu ini di lapangan, kita sudah tahu batuannya itu apa gitu loh. Baru nanti jadi kalau kita sudah tahu di lapangan ini batuannya apa, berarti kita bisa memprediksi bahwa mungkin nanti mineral-mineral yang kita dapatkan ini mungkin sudah hancur gitu. Karena kan mungkin di sini kita dapat batuan bekunya di sini. Karena dia udah turun ke bawah, mungkin dia mengalami deformasi gitu mungkin, atau mungkin dia sudah hancur beberapanya kayak gitu. Jadi dari situ mungkin kita bisa melihat bahwa oh mungkin nanti aku ketemu di bawah sini, kalau aku nyayat berarti mungkin mineral-mineralnya udah nggak jelas lagi. Mungkin dominannya malah bukan mineral, nggak taunya. Mungkin dominannya di situ mungkin udah banyak mungkin litik atau dalam artian kalau kita pernah belajar di petrologi itu pecahan batu mungkin yang banyak. Mungkin gelas-gelas kuarsanya mungkin masih ada, tapi mungkin banyak litiknya, mungkin kayak gitu. Atau lagi mungkin aku nyempel batuan di pantai nih, terus aku lihat karena ini di pantai, pas aku sayat batuan di pantai ini apa sih rata-rata, mungkin aku di lapangan mungkin batu gamping nih, oh berarti dia masuknya ke sedimentary rock itu. Mungkin di sini terus aku tes di lapangan dia ada, bentar ada kereta lewat. Oke, maaf ya, banyak kereta di sini. Jadi di sini tadi sampai mana tadi? Batu gamping, katakanlah di sini aku ambil batu gamping, di lapangan aku tetesnya SL dia bereaksi, oh berarti ini mungkin fix batu gamping gitu. Tapi untuk fixnya kita lihat di petrografi. Yang jelas kita udah tahu di sini dia masuk ke batuan sedimen. Berarti yang jelas ketika nanti kita lihat di mikroskop, berarti kita harus mendeskripsi di situ. Kita pasti karena tadi udah ngejos bereaksi SL, berarti nanti kita akan menemukan kalsit di situ. Dan mungkin sedikit mineral primernya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan nanti dapatnya di sini ngambil sampel batuan beku, ya berarti kita masih optimis di situ. Berarti nanti di apa namanya,
di mikroskop mungkin nanti kita nemu mineral-mineral primer. Nah, mungkin kita dapat nih pyroxenonblende, pyroxenonable segala macam gitu mungkin. Terus kalau misalkan aku dapat nih dalam satu tempat tuh ternyata dapat di lapangan mineral batuan metamorf. Mungkin di sini aku dapat mineral-mineral yang sudah terubah nih mungkin. Dan mungkin mineral-mineral primer yang tadi aku cuma dapat dikit banget. Mungkin yang mineral-mineral anti stres doang mungkin yang kayak kuarsa gitu mungkin. Gak taunya begitu dilihat di mikroskop mineral-mineral yang aneh-aneh dalam artian yang sudah berubah, mungkin kayak serpentinit kayak gitu. Serpentinit lagi, mineral-mineral serpentin kayak gitu mungkin dapatnya, atau mungkin mineral garnet gitu mungkin kayak gitu. Jadi kita harus mengerti dulu di lapangan kita disiplin apa, dapatnya apa, bener enggak, baru nanti di lapangan kita udah yakin seperti itu, baru nanti kita fixkan di petrografi analisisnya kayak gitu. Jadi di lapangan kita harus benar dulu ngambil sampelnya gitu. Atau mungkin kalau memang nggak yakin ya sudah kita benar-benar fixkan di petrografi analisisnya itu kayak gitu. Makanya kalau biasanya di petrografi analisis tuh kalau nanti coba aku kasih contoh ininya borang deskripsinya itu di kodenya itu mungkin selain kode LP ada juga kode di lapangan ini dia masuk ke satuan apa terus dia mungkin batuannya apa gitu di lapangan kayak gitu. Singkat aja nih aku coba kasih contoh hasil analisis. Mungkin coba aku apa namanya? Aku share screen file yang lain dulu ya. Mungkin bisa ditunggu bentar. Aku share screen yang PDF dulu bentar. Ada beberapa contoh deskripsi. Ini kebetulan aku pernah coba bantu analisis punya teman-teman kampus. Ya, teman-teman kampus lain mungkin coba. Ini aku kemarin sempat bantu deskripsi. Ntar aku stop share screen dulu. Ganti file. Udah kelihatan belum ya? Aku share screen bentuk Udah PDF. kelihatan, Kak. Oke. Nah, jadi mungkin buat yang sudah praktikum, ini contoh apa namanya contoh lembar deskripsinya agak beda dari yang di praktikum. Kalau di praktikum nanti mungkin buat teman-teman 19 nanti kalau sudah mulai praktikum MOP, nanti lembar pertama yang teman-teman pelajari itu kalau guys 19 nanti itu lembar deskripsi mineral. Basic dulu kalian belajar mineral. Jadi satu lembar itu satu mineral. Terus nanti kalau sudah masuk ke pertemuan akhir, nanti lembar deskripsinya berubah. Lembar deskripsinya jadi lembar deskripsi batuan gitu, tapi tetap petrografi, secara petrografi. Nah, tapi kenapa aku nggak pakai lembar itu? Karena secara space tuh agak-agak boros. Jadi ini contoh lembar deskripsi yang biasa dipakai sama beberapa kampus yang biasanya untuk sempro, seminar, sama skripsi. Jadi di sini standar, di sini ada
Kelihatan nggak ininya? Aku pakai ini aja ya. Ini kepake nggak ya? Aduh, nggak kena ya. Ntar agak lemot. Bentar. Coretannya sebelah mana ya? Kita pakai ini aja. Oh, nggak usah deh. Kursorku kelihatan ya? Atau aku ganti ke ini aja dulu, bentar. Ke screen mode. Masih kelihatan ya? Cek cek. Ini gambar tangannya kelihatan tuh. Gambar tangannya kelihatan ya? Oke. Jadi intinya pertama itu kita, kalau kita deskripsi, oh ini kelihatan nih crosshair-nya nih. Dari gue bilang. Kita foto kan dia, kita foto dia PPL kenampakannya gimana, kita foto XPL kenampakannya gimana, terus 10 objektif pakai 4 gitu. Atau mau langsung tulis 40 kali gitu kan, 4 kali 10 40 gitu. Terus biasanya di sini pengamatan mikroskopnya kita jelasin dia di batuan apa, berbesaran berapa, terus dia punya struktur apa, teksturnya bagaimana gitu. Teksturnya kan kita lihat dari sini. Ini tekstur secara ini ya, secara petrografi juga. Terus di sini terdiri atas mineral apa aja. Ini pertama kita sebutin, baru terus di sini tesin plagioklas, warna cerah pada pengamatan PPL dan abu-abu pada pengamatan SPL. Reliefnya rendah sampai sedang, subhedral di situ blokorismenya gini. Ada yang menyebar pada sayatan dengan sebagai fenokris. Nah, fenokris ini kan dia gede di tengah gitu. Bukan gede di tengah sih, bisa di pinggir juga. Maksudnya gede di sayatan itu. Terus di antara massa dasar yang lain gitu. Nah, sih kebetulan untuk yang contoh ini di massa dasar. Nah, kelimpahannya berapa persen gitu. Biasanya di sini kalau aku buat itu biasanya aku bikin di sini ada kodenya PLG titik. Terserah kalian mau kodein apa aja. Biotit mau kasih bio juga ada, orang di sini bikin kode bio, nggak ada ketentuannya sih, yang penting jelas. Kuarsa biasanya QZT atau QZ gitu. Ini ada deskripsinya juga. Massa dasar gitu. Opak gitu. Terus jangan lupa di sini kelihatan kan ini, teman-teman. Tangan ini ada gambar tangan nih. Kursorku bentuknya tangan. Nah, ini oke, siap. Memang selalu menjawab press ini. Nah, ini di sini ditulisin plagioklasnya sebelah mana, kuarsanya sebelah mana, biotitnya sebelah mana gitu. Atau kan di sini ada kolom juga A, B, C sampai C, C1, 1, 2, 3. Mungkin di sini bisa dikasih plagioklasnya dia ada di berapa, E10, atau ini kan plagioklasnya di B2, berarti mungkin di sini ditulis B2 di sini. B2 bukan makanan ya. B2 lokasi B2 di sini. Ini tulis. Atau di sini pakai kode, aku pakai kode biasanya PLG di sini. Terus dari itu nanti semua mineralnya nanti dihitung berapa persen. Nah, ini kan ada persennya nih, opak aja aku dihitung kok. Nanti sini dihitung berapa persen, nanti dipakai. Nah, itulah gunanya kita mengetahui dulu di lapangan biar lebih mudah. Walaupun nanti di apa namanya setan petrografi juga kelihatan. Ini batuan beku sedimen atau batuan beku sedimen atau batuan apa gitu. Katakanlah batuan beku, ini batuan beku apa begitu. Di megaskopnya kita udah tahu dulu gitu setidaknya. Walaupun nanti perkara pasti berapa enggak kita pastikan di petrografi gitu. Nah, nanti setidaknya itu sudah sedikit membantu bahwa kita pakai klasifikasi yang mana gitu loh. Katakanlah ini batuan beku. Nah, berarti ini aku bisa pakai 2.
Russell Petrevis sama aduh salah. Atau bisa pakai UGS. Dalam artian si IUGS itu kan kalau teman-teman petrologi dulu pernah belajar, IUGS itu dia pakainya dari Staycation. Gitu. Staycation-nya ada tahun 1973, 75 sama 73, 75, 76 sama 78. Itu. Nah, untuk batuan beku bisa pakai itu. Nah, kalau pakai Russell Petrevis ya nanti tinggal kita hitung. Kalau Russell Petrevis ini kan dia acuannya kan dari Feldsparnya, Feldspar Plagioclase sama Feldspar potasium Feldsparnya. Nah, nanti tinggal dilihat dihitung berapa persen. Nggak usah aku jelaskan lah ya. Di petrologi adalah, apalagi kemarin Pak Suban juga pakai ini kan kalau nggak salah, teman-teman G19. Nah, dari situ tinggal kita lihat juga di sini dari teksturnya apa. Di sini ada penjelasannya, dia vanerik, berarti kan dia equigranular. Terus nanti kalau dia porfiritik dia masa dasarnya apa? Masa dasarnya vaneritik atau masa dasarnya avanitik. Terus nanti kalau avanitik berarti mungkin di sini dia pakai ada mikrokristalin atau mungkin di sini gelas semua full gelas. Kalau misalkan kalau dia vanita pada mikrokristalinnya berarti di sini mungkin namanya andesit. Kasih tanda begini aja di sini, jangan lupa kasih keterangan bahwa merah-merahnya adalah hasil gitu. Nah, kalau ini berarti kita pakainya kuarsa, plagioklas, alkali feldspar sama di sini feldspatoid gitu acuannya. Nanti di bawah sini ditulis. Semua dulu. Di bawah sini ditulis nama batuannya andesit menurut siapa, terus ini andesit menurut siapa gitu. Gitu. Nah, ini contoh yang lain juga. Ini juga sama, dikasih keterangan juga di sininya kayak gitu. Nah, batuannya apa? Katakanlah di sini porfiridiorit. Ini aku ambil sampel dari Lembar Bogor kemarin kalau salah ini. Punyanya anak Unpak ini kemarin, Lembar Bogor. Yang intrusi dekat formasi Bojong Manik kalau nggak salah. Nah, ini kalau menurut Russell Petrevis namanya porfiridiorit kuarsa dulu di sini. Kalau menurut Staycation dia namanya quartz diorit. Terus ada juga ini sampel punyanya Mas Agus nih, Mas Agus Setiawan. Nah, ini sampel dari Sulawesi. Nah, ini nama batuannya ini. Nah, ini untuk itu tadi masih pakai Staycation juga. Dan yang dipakai dia di bawah sini karena dia sesuai komposisinya. Ini masih masuk yang beku ya tadi ya. Nah, tadi yang 3 tadi contoh batuan beku, sekarang ini contoh batuan vulkaniklastik. Nah, vulkaniklastik itu nanti penjelasannya di sini selain dari perbesaran, terus nanti teksturnya gimana, maksudnya teksturnya klastik, nanti klastik dijelaskan. Ukuran butirnya berapa mili sampai berapa mili. Mili-mili nanti dilihat dari sini nih ada crosshair-nya, tapi kayaknya nggak terfoto dengan bagus. Jadi ada crosshair-nya kalau dilihat pakai mata. Nah, terus bentuk butirnya gimana, komposisinya apa gitu. Litik itu pecahan batu. Nah, nanti di sini bisa pakai petition yang untuk TUF. TUF kan kalau Fisher itu kan dia cuma sampai ke ini kan. Ada juga sih tapi yang lebih detail. Fisher kan kalau teman-teman tahu kan cuma dari ukuran butir kan untuk membedakan lapili bom blok sampai ke TUF. Nah, ini untuk yang deskripsi TUF-nya lebih detailnya pakai petition 1975. Ini dia kristal TUF. Untuk TUF sama S ini perbedaannya kan nanti di S sama dasnya itu ukuran butirnya. Ini vulkaniklastik. Vulkaniklastik. Untuk yang ini, nah ini batuan sedimen. Nah, sekarang tadi batuan beku sudah, terus vulkaniklastik sudah. Sekarang sedimen, tak bikin urut nih, kayak di apa rock cycle. Oke, semua biar gampang aku bikin jadi perbesaran 10 kali 4 ya. 40 kali. Nah, untuk batuan sedimen sama juga di sini disebutkan struktur apa, teksturnya ya. Klastik apa enggak, kalau klastik dia gimana, kan membulat, menyudut segala macam. Sama kayak deskripsi secara petrologi, tapi lebih detail kadang kalian mengamatinya secara kecil. Nah, komposisinya apa aja, jangan lupa ditulis di sini keterangannya. Ini ada feldspar, ada litiknya gitu. Nah, feldspar kan ada feldspar Plagioclase sama K-feldspar kan. Nah, ini sejelinya mata kita ya.
sama sebagusnya kondisi sayatan itu. Ini kebetulan di sini kenapa cuma feldspar nggak didetailkan, karena di sayatan itu udah besar sampai perbesaran yang lebih ngezoom tapi nggak terlalu kelihatan itu jenis felsparnya apa. Jadi cuma ditulis felspar gitu. Kalau kita nggak yakin tulis saja felspar, walaupun dia hanya kita menyebutkan grup gitu. Mungkin teman-teman udah skripsi atau seminar, kalau dosennya minta lebih detail ya tidak tahu, silahkan diikuti saja begitu. Tapi untuk beberapa literatur ada juga yang hanya mendeskripsikan sampai segitu gitu loh, sampai sini aja gitu. Jadi tidak detail kan ini felspar jenisnya apa gitu. Yang penting kita punya ciri-ciri dan kita yakin bahwa itu masuk ke grup felspar, walaupun kita nggak tahu itu dia masuk ke spesies yang mana gitu. Ada kuarsa, kalsit, glakonit nih mineral lempung ya. Jadi lempung kan ada banyak banget, kaolin, ada kaulinit, glakonit gitu kan. Nah, semua di total berapa persen? Nanti kita di sini pakai, kalau sedimen nanti kita pakainya Petition 95 juga. Nanti dia ada yang di sini arenit, wax sama mudstone. Nanti di sini dia udah belajar lah ya teman-teman ini di meteorologi. Ukuran butir, terus nanti di sini tinggal fragmennya apa namanya? Komposisinya apa gitu. Ini masih masuk sedimen. Nanti kalau di sini dia bersifat, ini kan dia namanya lithic wax nih di sini. Kalau dia bersifat gampingan, nanti bisa modifikasi Petition namanya Calcareous lithic wax. Kalau misalkan nanti nama megaskopisnya mungkin batu pasir karbonatan gitu. Berarti ini depannya dikasih kalau di petrografi Calcareous lithic wax gitu. Atau mungkin batu pasir karbon begitu. Mungkin nanti namanya di depannya Carboniferous lithic wax gitu mungkin. Atau mungkin nanti kalau teman-teman ada apa namanya pandangan lain atau mungkin ada sumber dari literatur lain, nanti bisa jadi diskusi juga. Ini batuan apa ini? Oh, sedimen. Masih masuk sedimen juga. Nanti kita lihat sedimen juga. Ini dia feldspatic wax. Oh, ini yang calcareous tadi ya, yang bersifat gampingan. Jadi ini di megaskopisnya dia batu pasir gampingan, tapi di sini kita lihat bahwa di sini gampingannya berasal dari kalsit sama dari lumpur karbonat, yang mana dia massa dasar ini lumpur karbonat gitu. Jadi namanya di sini calcareous feldspatic wax. Bentar, ada kereta lewat. Oke, ini yang sedimen juga. Sudah 2 sedimen ya, 2 contoh sedimen. Yang tadi, dua-duanya silisi klastik, dua-duanya silisi klastik. Walaupun yang ini dia bersifat gampingan, tapi dia masih masuk dia hanya bersifat gampingan ya, karena dia nggak dominan juga. Terus ini dia, ini cuma kode sampel aja, abaikan. Jadi ini sedimen juga, tapi yang karbonat, ya. Ini ada aku kasih contoh format yang lain. Kalau karbonat kita pakainya alosem, mikrit, sama sparit. Biasanya aku begini, komposisi alosemnya ini terdiri dari apa aja, terus mikritnya terdiri dari apa aja, sparitnya apa aja gitu. Karena dia karbonat, batu gamping, jadi pakainya Dunham. Tergantung nanti di sini untuk yang bagian sini ke sini, itu dia kan yang batu gamping yang plastik. Kalau sini ke sini dia masuknya batu gamping yang non plastik gitu. Ya udah keterangannya, kalau misalkan mat supported dia pilihannya 2 ini, kalau misalkan dia udah green supported pilihannya 2 ini gitu. Ini masih sedimen juga tapi sedimen karbonat. Terus ini tadi sedimen udah ya. Nah, kalau di rock cycle kan selanjutnya adalah apa namanya? Metamorph. Tapi di sini aku coba contohkan yang beku lagi. Kebetulan yang deskripsi metamorph tadi aku lupa masukin, jadi ini untuk batuan beku tapi yang ultra basah. Nah, ultra basah kita bisa pakai ini juga, punya IUGS yang dari Stregason, tapi dari segitiga yang berbeda. Oke. Untuk ultra basah, kalau tadi kan segitiga yang tadi itu kan belah ketupat sama segitiga yang tadi itu kan punya Stregason kan untuk yang batuan vulkanik. Stregason itu kan ada vulkanik, plutonic, sama ultra basah. Nah, kayak gitu. Nah, ini estantit sama ini kan untuk membedakan yang tadi piroksinnya itu tadi. Ini forsterit, olivin, ini kan dibedakan. Ini sama-sama grup olivin tapi dibedakan. Nah, kayak gitu. Nah, ini pemakaian yang lebih Travis, ini pemakaian Stregason. Ini juga ultra basah sama. Nanti mungkin kalau ini bisa di-share juga ke grup kalau misalkan mau ambil contohnya.
Gitu. Ini contoh yang ini udah. Mungkin aku bisa stop sharing karena ininya juga udah habis slide-nya. Mungkin langsung dibuka aja ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk yang ingin nanya silakan bertanya, open mic, dan perkenalkan namanya. Atau enggak bisa di chat, bisa nanti saya bacakan pertanyaannya. Ayo, siapa yang mau nanya? Atau yang mau sharing? Halo. Tanya jawab berapa menit ya? Kurang lebih 30 menit. Oke. Ayo, ada yang mau tanya? Sepertinya sudah tidak ada orang ini. Pak Pres, apakah mau nanya? Mending ini aja. Cerita nabi-nabi aja. Kayaknya iya sih. Ini, aduh, habis orangnya ini. Mending cerita nabi-nabi aja Dan. Gimana Dan nih? Waduh berat ini. Yang mana tuh? Oh, aku harus share screen dulu ya. Silakan dijawab. Wih, nggak ada suhu mineral yang lain nih. Kira di sini ada cutting begitu kah? Mas Acan udah keluar ya? Mas? Waduh. Oke, bentar. Saya tak share screen dulu. Oh iya, langsung. Jadi udah kelihatan belum nih? Sudah. Udah. Oke. Jadi pokok materi di sini aku ambil dari sini sama ini ada satu lagi referensi belum gua catat deh. Ada buku buku praktikumnya kampus lain. Jadi gini, tadi bagian verifiance. Si. Yang gimana, Vic? Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Oh, itu untuk perhitungan itu yang 500 itu? 500 lagi. Iya kan yang ini kan, yang kanan ini, kanan atas tuh ya. Oh ya, kalau yang kalau yang itu kan buat nyari, pokoknya yang ini dia buat nyari ketebalan sayatannya itu. Jadi ceritanya itu dia nih orang lagi bikin sayatan nih, lagi bikin sayatan. Nah, dia tuh pengen, jadi di contoh soal ini cuma aku ambil buat nyontohin bahwa ada orang lagi bikin sayatan, terus
Dia pengen sayatannya ini setebal 0,05 gitu, tebal sayatannya itu. Bukan tebal preparatnya, tapi tebal sayatannya di tengah itu. Nah, dia pakai acuan itu mineral kuarsa yang ada di dalam sayatannya itu. Ya kita nggak bikin ini sih dulu di praktikum, karena kan kita terima sayatan jadi kan. Jadi dulu kita barefringan cuma langsung upload aja gitu. Nah, untuk yang soal yang di kanan atas ini ceritanya itu tadi ada orang mau bikin sayatan, dia pengen sayatannya itu setebal 0,056 mungkin seperti itu. Nah, dia ngetes di sini itu dia punya mineral kuarsa, di mana kuarsa itu kan punya barefringence yang pasti ini kan 0,009. Tapi di sini dia lihat di di mikroskop kuarsanya ini barefringence-nya ini bukan warna abu-abu. Sebenarnya kalau 0,09 kan harusnya kalau diturunin sini 0,09 kan di sini dapatnya. Diturunin garis diagonal dek, harusnya dia abu-abu, tapi nggak taunya dia masih dapat warna red orange. Dan dia nilainya di sini. Nilai 500 ini dia bacanya di bawah sini. Bacanya bawah sini. Nah, berarti dari situ dihitung pakai rumus ini dia dapatnya ketebalan sayatannya bukan 0,03. Kalau pakai meja Levy yang dulu kita di lab itu ada garis di sini, garis tegas di sini. Itu iya nggak ya, ada garis tegas ya, ada garis tegas di sini itu 0,03 gitu. Jadi dulu tuh di sini bahwa standar sayatannya itu dulu tuh 0,03, tapi di sini nih ini cuma contoh soal aja menjelaskan bahwa orangnya itu pengen sayatannya itu setebal, pengen tahu sayatannya itu tebalnya seberapa kayak gitu. Sebenarnya kalau barefringence ini gampangannya itu cuma mengetahui, jadi kita udah pengamatan XPL nih, udah pengamatan XPL. Terus kita lihat bahwa jadi mejanya belum kita putar apa-apa. Kita lihat mineralnya ini warnanya ini katakanlah abu-abu, terus kita cek abu-abu ternyata nggak ada belahan. Terus kita cek tarik garis abu-abu dan ada kereta lagi. Abu-abu dan sayatan yang kita teliti ini kita udah tahu. Katakanlah kita pesan sama orang nih. Pesan sama orang, sayatan kita dibikin sama orang, dia bilang tebal sayatan kita 0,03, berarti kita plot sini 0,03, terus kita lihat di mikroskop warnanya abu-abu. Di situ dia nggak ada belahan. Terus dia abu-abu ini kita tarik garis ke atas, oh 0,09, oh berarti dia benar kuarsa. Biasanya di barefringence ini kita nulisnya nominalnya sama warnanya kayak gitu. Kayak gitu cuy. Kalau retardasi ini dia ini sih jarak antara dua gelombang saya. Sebenarnya yang ini yang dipakai ini ininya barefringence-nya gitu. Retardasi ini dia ininya ketika jadi kan ini kan misalkan abu-abu. Kalau misalkan ini kita mejanya itu kita putar, nanti warnanya berubahnya ini tuh ke nilai yang mana aja, nilai kesini sama kesininya ini. Nah ini kan ada N1, N2-nya gitu. Nah nanti rata-ratanya ini ya di tengah-tengahnya ini gitu. Kayak gitu. Kayak gitu sih setauku. Atau bisa atau bisa dibalik dari jumlah ketebalan yang sebelumnya kita udah tahu, nanti kita bisa nentukan barefringence-nya itu. Atau dari acuan barefringence-nya itu kita bisa menentukan ini yang kita ini yang kita lihat ini sayatan ini tebalnya seberapa sih gitu. Jadi kayak bisa dibolak-balik gitu loh fungsinya. Kayak gitu. Retardasi ini cuma persamaan hitungannya sih. Gitu aja. Gitu sih cuy. Enggak sih. Tapi dulu ada yang tapi dulu ada yang ini apa namanya? Apa sih deviasi apa apa itu ya? Itu aku kebetulan lupa di bagian mana. Tapi sebenarnya anda juga tidak ada tanya. Mungkin nanti kalau ada yang ingat bisa jadi diskusi juga. Deviasi-deviasi yang kayaknya dimasuk di ini Mas Ihan, masih di bentar. Ya itu. Nanti kayaknya dia masuk di XPL juga itu. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Sambil aku coba baca-baca lagi nanti. Udah nggak dia nulis pertanyaannya nggak? Pak Kahim. Dia di sana di kontrakan.
Oh, ini dia bukan bukan deviasi, divisi, skala skala divisi. Itu juga buat nentuin dimensi mineral sih. Sorry, sorry. Skala divisi maksudnya. Itu nanti di praktikum ada itu. Nanti teman-teman ke 19 juga nanti belajar itu. Oh, ada. Aku share linknya, Po. Ada. Ini aku ini ada videonya, tapi dari kampus lain sih. Kalau dari misalnya kampus lain yang bikin video juga mahasiswa juga. Kalau yang bikin video dari dosen, misalnya orang-orang expert, aku belum tahu. Tapi kalau pengen rekomendasi yang enak, pengen pahamnya, ini aku ada dari punyanya anak UGM. Gak ada anak UGM kan di Gmit malam ini. Kebetulan ini yang bikin kemarin teman saya juga. Kak, boleh tanya nggak? Saya anggap dia teman. Aku tidak tahu dia menganggap saya teman atau enggak. Halo, tes tes. Waduh, lemot ya. Ini aku coba share linknya ke grup, ke grup, ke Meet. Halo, tes tes. Suara aku terdengar nggak? Dengar. Oh, boleh tanya nggak, Kak? Boleh, boleh. Boleh dong. Kalau Iya, deskripsi terus kan itu kan ada komposisi iya, persenannya tuh. iya. Nah, persenannya itu tuh harus harus semuanya di total 100% atau seadanya aja atau bagaimana ya Kak komposisinya? Misal plagiokosnya berapa persen, ininya berapa persen. Kayak gitu tuh gimana Kak? Halo, masih kedengar nggak suaraku? Suara, suaramu kedengeran? Boleh. Oke, kedengeran nggak suaraku? Halo, halo. Dengeran. Bentar, bentar. Oke, itu aja pertanyaannya. Ada Iya, lagi? Cek, sambil aku benerin ini laptopku lemot. Itu aja, Ambar, pertanyaanmu. iya Kak. Iya, lemot lah laptop saya. Sabar. Halo, 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 halo. Dengar? Oke, udah aman. Jadi, kalau itu tadi harus di total apa enggak? Jawabannya iya harus semua. Jawabannya iya harus semua. Jadi iya harus semua itu dalam artian di lembar deskripsi itu kamu kan nulis banyak komposisi. Katakanlah kamu nulis komposisinya ada 5 macam. Nah, 5 macamnya itu paling enggak harus mewakili dari yang kelihatan di mikroskop kayak gitu. Meskipun mungkin ada beberapa yang nggak kelihatan gitu, tapi setidaknya apa yang kita tulis di lembar deskripsi itu 5 komposisi itu katakanlah 5 atau ada berapa gitu, itu semua harus di total persennya, termasuk mineral opak juga. Walaupun mineral opak itu nggak masuk di klasifikasi kan, mineral opak itu nggak masuk, itu juga di persen juga kayak gitu. Nah, yang dimasukkan ke klasifikasi itu yang
Yang hidup kayaknya tinggal berempat ya, yang hidup nih benar-benar. Ini yakin kita mau foto bersama tinggal berempat nih. Ini ada Mas Ian Arisandi, Mas Yupen, Mas Yoel Pito, Mas Bayu. Ambar nih calon asdes. Ada. Arya hilang. Mana Arya? Oke, sekarang lanjut kesukaan gue nih. Khusus. Arya. Arya nggak ada sinyal kayaknya. Baru sadar. Oh ada ya, muncul lagi Arya. Oke. Mantap. Kepencet, sorry. Oke, nanti aku searching lagi. Jadi intinya, misalkan deskripsi batuan beku, ya kan? Batuan beku. Katakanlah batuan bekunya andesit. Di situ kita deskripsi batuan beku andesit, komposisinya ada komposisinya ada amphibol, biotit, plagioklas, kafelspar, mungkin ada sedikit banget kuarsa. Nggak tahunya di situ ada kalsit juga. Nah, kalsitnya hadir sebagai pengisi ini apa namanya pengisi vein-vein di situ mungkin. Nah, semua itu tetap kita cantumin di deskripsi, di komposisi. Kita semua hitung berapa persen kayak gitu. Cuma yang nanti kita masukin ke klasifikasinya entah mau pakai Russell Petrawis atau mau masukin ke Strykerson, yang kita perlukan aja. Kalsit kan nggak perlu di situ. Ya udah yang kita masukin yang perlu-perlu aja. Katakan kalau Russell Petrawis berarti yang perlu apa ya? Di Russell Petrawis yang kita perlukan kan cuma persentase kavelspar, plagioklas sama apa namanya? Warsa kan. Kalaupun mungkin ada piroksin sama fibol juga nanti cuma sebagai ini doang gitu. Tapi itu semuanya tetap dipersenin gitu. Ya gitu tetap dihitung. Kedengeran tuh suaraku? Iya, kedengeran, Kak. Oke. Kayak gitu. Yap, thank you, Kak. Ayo yang lain ada yang ingin tanya lagi? Udah tinggal 10. Halo Mas Ian, Mas Yupen. Iya itu. Berhubung Mas Dani, Mas Pres ini ya Ambar ya. Dia Ya. punya jasa sayatan juga, jadi mungkin dia punya beberapa apa namanya peralatan-peralatan untuk menentukan persentasenya itu. Apa namanya ya? Lupa aku. Valhalla ya, itu. Sekalian promosi ya, Bun. Nggak, udah terkenal kok. Tapi sepertinya sekarang ya ini Pres harga Valhalla ini sudah terlalu jauh, jadi saya mematok harga di bawah Anda, jadi kalah saing sepertinya Anda nanti. Cuma bedanya saya tidak punya mikroskop, Pak. Saya masih menumpang. Ya, itulah pokoknya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nanti ini aja. Tadi yang Reza minta link video YouTube nanti di grup aja. Sama nanti sekalian tak share ininya. Iya, nih kebanyakan buka tab tadi. Jadi materi kemana ya orangnya? Yang minta materi tadi orangnya kemana ya? Oh, oke.